Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang saya muliakan, para pendengar radio Republik Indonesia Tekengon dimanapun berada yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita syukuri Allah karena Allah telah menciptakan kita min sulalatin min tin, telah membentuk kita sedemikian rupa di dalam rahim ibu kita masing-masing. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Pada akhirnya kita menjadi manusia utuh seperti ini, besar sedemikian rupa, dan kemudian pada saatnya kita akan mati. Wa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Dan pada masanya nanti Allah menyebutkan bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dalam rangka mempersiapkan hari berbangkit bagi kita, karena pada waktu itu nanti kita akan diperhitungkan kebajikan kita selama di dunia, amal saleh yang kita perbuat, kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahagian dari pertanggungjawaban itu adalah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman yang kita bacakan tadi mewajibkan kepada kita puasa untuk menuntun kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Secara spesifik Al-Quran atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat itu, la'allakum tattaqun. Dengan puasa ini ada sebuah harapan bagi kita untuk menjadi orang muttaqin. Baginda Rasul pernah bersabda bahwa takwa itu bersumber dari hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi menyatakan at-taqwa hahuna. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat fisikmu, Allah melihat hatimu. Bahkan di dalam hadis yang lain, wa a'malikum, dan melihat amalanmu. Nabi menyatakan at-taqwa hahuna, dia mengisyaratkan ke dadanya. Takwa itu sumbernya dari hati. Puasa, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kegiatannya kecuali kegiatan hati. Puasa, coba kita lihat rukunnya puasa itu. Rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niyah. Di dalam kitab-kitab yang kita baca, niyah itu tempatnya, atau niat itu tempatnya di dalam hati. Izzihni, begitu kalimatnya dalam kitab-kitab kecil yang kita baca dari awal. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ibadah ini
ibadah hati sesungguhnya. Dan sesungguhnya semua ibadah kita itu dijalankan dengan hati. Tapi untuk puasa ini amat spesifik. Itu rukun yang pertama, niat itu di dalam hati. Yang kedua, rukunnya itu imsak. Imsak itu tidak ada aktivitasnya, tidak ada gerakannya itu, kecuali semuanya di dalam hati. Menahan diri. Menahan diri itu di dalam hati. Kita kelola jiwa kita dengan baik selama kita berpuasa. Jadi tidak ada aktivitasnya. Karena itu di dalam hadis qudsi itu disebut bahwa ulama menyimpulkan dari hadis qudsi ini bahwa puasa ini ibadah sirriyah. Kalau Allah Ta'ala di dalam hadis Nabi itu, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan Bani Adam itu untuknya, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu untukku, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Spesifik untuk puasa. Para ulama menyimpulkan ini ibadah sirriyah. Tidak ada orang tahu bahwa kita sedang berpuasa, meskipun pada bulan Ramadan. Tidak ada orang yang tahu, benarkah kita sedang imsak, sedang niyah berpuasa, dan kita sedang imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah rahasia. Ibadah rahasia inilah yang mengantarkan seseorang untuk dapat memastikan dirinya menjadi muttaqin. Karena tidak ada lagi pengaruh dari luar, tidak ada lagi hal-hal yang lahiriah yang kita lakukan, kecuali semua itu dengan niat lillahi ta'ala dan menahan diri dari keburukan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan menghilangkan ibadah puasa. Pahala ibadah puasa. Bukankah baginda Rasul juga menyatakan kepada kita, rubba sa'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Majelis minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu misalnya salah satu yang membatalkan pahala, tidak membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa diantaranya adalah qaulaz zur misalnya. Nabi menyebutkan man lam yadha' qaulaz zur falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang belum meninggalkan kebohongan, qaulaz zur, atau kesaksian palsu, maka Allah tidak berhajat meskipun dia telah meninggalkan makanan dan minuman. Dalam arti berpuasa, Allah tidak membutuhkan puasanya itu sepanjang dia belum menghilangkan sifat berbohong pada dirinya. Karena itu majelis yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian baik ditata kelola oleh baginda Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat Islam kita, betapa dalam kehidupan kita mestinya kita menggapai derajat ketakwaan itu dengan hati kita. Di sisi lain, sebalik dari ibadah sirriyah ini, ternyata di dalam agama kita ini, ketika berbicara tentang dosa, majelis yang mati Allah, istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu ada 3. Pertama, ithmun, yang kedua zambun, yang ketiga sayyi'ah. Karena bahasa Indonesia kita ini mungkin amat miskin, sehingga tidak bisa secara langsung
kata-kata atau istilah Al-Quran tentang dosa itu disebutkan secara jelas dalam satu kata, sehingga semua itu disebut dengan dosa. Tapi secara terminologi di dalam Al-Quran itu, dosa yang paling berat itu majelis adalah ithmun. Mengapa itu yang paling berat? Karena dosa itu hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu itu. Berbeda dengan zambun. Zambun Allah tahu, lebih-lebih kita tahu, orang lain tahu. Tapi akibatnya lebih banyak untuk orang yang melakukannya. Misalnya meninggalkan salat, orang tahu. Kita tidak salat, tidak hadir ke masjid, tidak pernah dilihat rukuk dan sujud, orang tahu itu. Akibatnya lebih banyak untuk mereka. Ada sayyi'ah. Allah Maha tahu tentang dosa itu, kita pun tahu, akibatnya lebih banyak untuk orang lain, atau ada untuk orang lain akibatnya. Misalnya, mencuri misalnya, membunuh misalnya, zina, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya sayyi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dosa yang bernama ithmun, tidak ada Al-Quran menjelaskan bahwa dosa itu diampuni. Berbeda dengan zambun atau zunub, banyak dalam bentuk jamaknya, sayyi'ah atau sayyi'at dalam bentuk jamaknya, berbeda dengan itu. Itu nyata disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, diampuni sepanjang kita mentobatinya. Tetapi untuk ithmun itu tidak ada ayat Al-Quran yang secara terbuka menyatakan itu diampuni. Dan itu dosa rahasia, itu dosa hati. Karena itu Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah maksiatul qalb. Kalau Awan Becik Mongal, Haji Abdullah M dalam syairnya itu menyebutnya najis batin. Nah, majelis Allah Subhanahu wa ta'ala, kebencian kepada orang lain itu tidak nampak. Ke bahasa gayo misalnya kita jema menyurung kulah, kalimatnya begitu indah, logikanya sangat diterima oleh akal, tetapi justru yang kita lakukan, orang itu kemudian akan mamu dalam bahasa gayunya, akan mendapatkan kesulitan. Itu namanya ithmun. Contohnya itu dosa hati. Kalimat kita begitu baik, tapi sesungguhnya kita mau malah kita gelih jemaah, agar betih jemaah dengan logika-logika yang baik, yang diterima kali, padahal karapawe malah kita soron. Majelis Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita pastikan bahwa puasa ini sesungguhnya mengobati dosa-dosa sirri kita. Nah, jadi ini sirri melawan sirri. Ya, kita sudah mampu berpuasa dengan ibadah sirriyah untuk menghancurkan ithmun, dosa sirriyah. Orang lain tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, kecuali kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencapai derajat itu dalam puasa kita yakin bahwa kita akan mencapai derajat muttaqin dengan menghancurkan dosa-dosa batiniah kita yang dalam istilah Imam Al-Ghazali tadi disebut dengan maksiatul qalb. Dan itu justru lebih berat daripada yang lainnya. Karena semua bermula dari hati. Semua bermula dari jiwa kita, dari akal sehat kita, untuk menentukan kebajikan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mudah-mudahan puasa yang kita hadapi ini, yang kita lakukan ini, yang kita amalkan, kita penuhi syarat dan rukunnya, kita siapkan jiwa kita beribadah di dalam sunyi, karena ketika seseorang telah mampu melakukan kebajikan,
di dalam kesunyian pada saat orang lain tidak tahu sama sekali, maka ketika itu dia telah mendekati Tuhannya dengan amat sempurna. Kedekatan dengan Tuhan itulah sesungguhnya apa yang disebut tadi dengan takwa. Orang yang takut kepada Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dia akan makam Tuhannya, kebesaran Tuhannya, dan menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka tempat kembalinya adalah surga. Dan Allah menyebutkan bahwa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang muttaqin itu dia akan berada di dalam surga yang banyak sekali mata air sebagai sumber kehidupannya. Mudah-mudahan dengan ibadah kita tahun ini menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami pribadi dan sebagai ulang kaji bagi majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berizin dan ketiru maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.